أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Ayat 221. Wala tankihu, janganlah kalian menikahi. Ay tatazawwaju, jangan kalian semua menikah. Ayyuhal muslimuna, orang yang muslim, al musyrikati, orang-orang kafir, perempuan yang kafir. Hatta yu'min, sampai mereka ini beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin. Budak mukmin perempuan, amatun artinya budak perempuan, mukmin itu lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik. Ay khurratun. Min musyrikatin khurratin ya kalau sifat. Li anna sababa nuzuliha, karena sabab turunnya ayat ini al-aibu, itu apa? Ada aib, cacat ala man tazawwaja amatan, kepada orang yang menikahi budak perempuan. Wa targhibihi, dan senangnya menikah ya. Senangnya zawaj fi nikahi hurratin musyrikatin, dalam menikahi perempuan yang musyrik, yang merdeka. Jadi pada waktu itu menikahi perempuan amat itu artinya budak, itu aib. Aib itu apa? Tercela, tidak bergengsi. Ya, dan lebih baik merdeka meskipun musyrik. Akhirnya turun ayat ini untuk menjelaskan bahwasannya perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang tidak beriman atau musyrik. Walau ajabatkum, meskipun musyrikah itu, perempuan yang musyrik dan merdeka itu adalah membuat kalian merasa senang, takjub. Li jamaliha, karena kecantikannya, wa maliha, dan hartanya. Wahada maksusun, ayat ini dikhususkan bi ghairil kitabiyati, selain perempuan ahli kitab. Jadi kalau perempuan ahli kitab tidak apa-apa dinikahi. Ini jumhur ya. Jumhur dalam Al-Quran ayat yang lain disebutkan bahwasanya tidak ada masalah menikahi perempuan ahli kitab. Tapi ini jumhur. Ada sedikit, Sayyidina Utsman itu juga riwayah punya istri yang Yahudi ya. Sayyidina Utsman bin Affan punya istri yang Yahudi ya. Istrinya juga banyak. Jadi ini yang nggak boleh apa? Musyrik. Musyrik itu nggak punya Tuhan. Ateis. Nah, kalau kita kan masih punya Tuhan. Ya Tuhannya Allah mestinya. Cuma kan karena dibelok-belokkan menjadi karuan itu kan ahli kitab. Ahli kitab itu punya kitab. Punya kitab yang mana kitab itu dari langit, samawi. Kenapa Nasrani juga ahli kitab? Karena dia juga punya kitab Injil. Injil dari Allah kan. Nabi Isa. Lalu Yahudi juga sama, Nabi Musa. Dia juga punya kitab Taurat gitu. Dan selain kitab samawi, berarti ya itu kitab buatan manusia. Jadi bukan agama samawi. Agama samawi itu Yahudi Nasrani. Selebihnya bukan agama samawi, agama manusia yang menciptakan manusia. Jadi bukan ahli kitab dia sudah. Jadi kalau bukan ahli kitab berarti dia musyrik. Jadi meskipun nggak ateis, tapi kalau dia bukan ahli kitab ya nggak boleh dinikahi. Mungkin di agama Hindu, Buddha, maka dia nggak bisa dinikahi karena dia musyrik, karena dia bukan ahli kitab. Ya, kriteria ini juga tentunya ulama berbeda-beda pandangan. Yang jelas pokoknya ulama beda pendapat tentang menikahi ahli kitab. Tapi jumhur mengatakan boleh, bahkan dalam kitab Jalalain sendiri pun dikatakan boleh. Wa hadza maksusun bi ghairil kitabiyati, selain perempuan ahli kitab. Bi ayatin, dengan ayat yang lain. Wal muhsanati, dan orang-orang yang menjaga diri minalladzina utul kitaba, dari ahli kitab. Ya. Wala tunkihu, dan jangan menikahkan. Kalau tadi jangan menikahi, kalau sekarang wala tunkihu, jangan menikahkan. Al musyrikin, laki-laki musyrik, ay al kuffara al mu'minati. Ti ini isim jamu al-asalim, tingkah nasabnya dengan kasroh. Jadi tingkah nasabnya bukan dengan fathah. Jadi orang-orang kafir yang
mukminat, orang-orang kafir laki-laki jangan dinikahkan dengan perempuan-perempuan yang beriman. Kalau ini ittifaq, laki-laki kafir ahli kitab, laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi mukmin. Kalau tadi kan laki-laki mukmin boleh menikahi perempuan ahli kitab. Tapi kalau perempuannya itu mukmin, tidak boleh menikahi laki-laki yang ahli kitab, baru sama mukminnya. Karena nanti kekuatan powernya ada di laki-laki, sehingga nanti kalau perempuannya beriman, laki-laki yang nggak beriman, dikhawatirkan nanti istrinya ikut suaminya itu. Kalau ini ittifaq ya, kalaupun ada yang ittifaq ya itu nadir ya. Selalu ada aja pendapat-pendapat yang aneh itu selalu ada. Makanya ada kitab An-Nawadir. Selalu ada kitab-kitab yang langka itu. Hatta yu'minu sampai mereka beriman. Wala abdun sesungguhnya budak hamba mukminun yang beriman khairun lebih baik min musyrikin daripada laki-laki merdeka yang musyrik. Walau a'jabakum meskipun kamu semuanya kagum kepadanya. Kagum karena apanya? Limalihi wa jamalihi, karena harta dan karena ketampanannya. Ulaika ahlu syirki, orang-orang ahlu syirki itu yada'una, mengajak mereka itu semuanya mengajak ilan nari, kepada neraka. Bidu'aihim, dengan ajakan mereka. Dakwah itu kan mengajak, bukan artinya doa. Artinya macam-macam ya. Kalau di sini bidu'aihim dengan ajakan mereka ilal amali, kepada perbuatan al mujibi yang memastikan laha, kepada perempuan, atau laha kepada neraka, laha kepada nar. Fala taliqu munakahatuhum, maka tidak layak menikahi mereka. Jadi kalau dikiaskan lagi, sesungguhnya kalian punya istri yang cuantik tapi nggak punya akhlak, sama istri yang biasa-biasa punya akhlak. Kalau dalam teori Al-Quran lebih baik biasa-biasa punya akhlak, itu lebih menenangkan hati. Nah, itu Al-Quran konsepnya. Dan kalian kalau tanya orang yang sudah menikah, membetulkan itu. Kalau ada penting nih, cantik meskipun kurang baik akhlaknya, itu yang ngomong pasti belum menikah, pasti belum menikah. Kalau yang sudah menikah mesti ngomongnya nggak begitu, mesti itu. Makanya seringkali orang tua memaksakan anaknya menikah. Meskipun anaknya kenapa nggak mau, biasanya anak kalau nggak mau itu karena kurang ganteng atau kurang cantik. Tapi orang tua tetap paksa. Dan tidak ada paksaan orang tua kecuali kebaikan untuk anaknya. Tahu maksudnya ini? Nah, makanya anak-anak yang nurut orang tua itu biasanya itu hidupnya adem ayem tentrem. Ya, pernikahan yang didasarkan atas kepatuhan kepada orang tua dan agama itu secara bukti nyata dalam pengadilan itu lebih menenangkan dan lebih samara daripada yang karena pacaran. Ya, maka dari itu konsep Al-Quran nggak bisa ditolak dan itu sudah kebenaran mutlak. Dan bahkan ada banyak cerita istrinya itu baru cinta suaminya setelah suaminya meninggal. Itu juga ada cerita. Saya membaca di sebuah cerita. Ya karena dijodohkan itu, suaminya baik, nurut, yang belum meninggal dunia, menyesal sampai nggak mau nikah lagi, dan baru cinta sadar kalau suaminya itu orang baik dan mencintainya setelah dia meninggal dunia. Jadi nggak nikah lagi. Nah, ya pokoknya macam-macam deh, karena itu kebanyakan baca novel ya seperti itu. Jadi kalian nggak usah aneh-aneh ya. Makanya kalau santri biasanya kalau kiai yang milih kan nggak pakai ragu apa kata kiai, mesti nurut. Rata-rata begitu. Banyak ya, sampai sekarang masih banyak. Saya mau nikah, tak nikah kan ya, nggih. Meskipun nggak tahu anaknya, nggih itu aja. Nurut. Karena pasti pilihannya itu lebih baik. Sama juga dengan orang tuanya. Ya, tapi ya tetap kalau dalam sebuah konsep hadisnya itu ya melihat itu lebih baik ya kan. Nah, tapi kenapa santri ini kok nggak melihat, kok sudah yakin? Nah, hukum itu kan ada am ada khos. Untuk umum ya lihat dulu kan gitu. Karena iya nek nikahkan kiai sama orang tua yang soleh, kalau yang nikahkan nggak kiai nggak orang soleh kan parah. Nah, maka kalau kiai yang sama orang tua yang soleh ya pasti dipilihkan terbaik, maka si anak santri itu pasti yakin ini yang terbaik. Gitu. Dan sudah banyak yang membuktikan. Jadi sampai-sampai kata, tapi saya nggak tahu benar apa tidak, ini cerita dulu di pondok itu ada
perempuan terkenal nggak laku-laku nikah ya, sudah tua sekali. Terus kemudian Syekhuna itu, tapi saya nggak tahu ini cerita nggak bener apa nggak Allah alam. Terus ada namanya salah seorang ustadz ditawari nikah, wis kamu tak nikah sama perempuan ini. Lah Pak ini ustadz ini guru di pondok ini nggak berani nolak karena Syekhuna yang menjodohkan sampai sakit demam. Tapi katanya hanya menggoda saja. Saat ini namanya sudah terkenal nggak apa ya, kurang menarik ya, sehingga itu sampai sakit panas, demam, sakit berhari-hari karena khawatir dinikah sama perempuan. Tapi katanya hanya menggoda ya, cerita-cerita yang ya beredar nggak jelas itu apa enggak. Tapi ya bisa aja terjadi begitu kan, santri yang benar. Kesimpulannya di situ ya. Jadi ini konsep agama, jangan sampai lupa. Cantik itu ya boleh, tapi soleha itu harus. Cantik itu adalah bonus, ya. Paham ya? Tetap kaidahnya nggak dirubah. Nikahlah perempuan yang soleha meskipun cantik, itu jangan dirubah tetap. Tapi soleha itu nomor 1. Paham ya? Biasanya kalau soleha itu cantiknya kelihatan, biasanya. Dan sebaliknya cantik kayak apa kalau nggak soleha itu nggak cantik. Bisa dibayangkan kan, coba punya istri ya, nggak pernah senyum, coba dia nuntut saja, kita menderita. Kita beli sepeda motor, dia minta mobil. Coba. Kita beli kasih kontrakan yang mahal, yang bagus, dia minta rumah yang mewah. Kasih rumah, minta kos-kosan, kan capek. Kapan tenangnya dirimu itu? Kalau hanya diisi oleh tuntutan istri, nggak menghargai banyak, sangat banyak sekali. Ya, kalau tidak soleha, kalau soleha, insya Allah tentram ya, uang sedikit diterima, insya Allah senang ya. Wes gitu. Maka ini konsep Quran nggak bisa ditolak. Kalau Quran sudah bilang begini ya sudah. Urusan tekstualitas kontekstualitas ya tergantung penafsir. Tapi pesannya seperti itu. Wallahu yad'u, sedangkan Allah itu mengajak ala lisani rusulihi, di atas lisan, artinya melalui lisan Rasulnya, ilal jannati, kepada surga, wal maghfirati, dan ampunan. Mengajak apa sebenarnya? Ay al amali al mujibi lahuma, amal yang memastikan untuk bisa masuk surga dan mendapatkan ampunan Allah. Biidnihi, dengan iradanya Allah, dengan keinginan kehendak Allah. Fatajibu ijabatuhu, maka wajib ijabah apa? Ijabah mengabulkan memenuhi panggilannya, bitazwiji auliyaihi, dengan menikahkan para walinya. Wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, linnasi la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka semuanya itu ingat. Yata'izun mendapatkan pesan nasihat yang baik. Wa'adhu kan menasihati. Ya ta'izun menjadi ternasihati ya bahasa misalnya. Ya, saya kira demikian. Pesannya apa? Jangan sekali-sekali kalian itu menikahkan laki-laki yang baik. Menikahkan laki-laki. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, jadi nikahkan sama perempuan yang musyrikah, meskipun cantik. Kata Allah, lebih baik kamu nikahkan dia budak yang beriman daripada laki-laki. Jadi patok ibaratnya jauh. Budak sama khurah itu kan jauh sekali, Rek. Jauh sekali posisinya. Budak bisa dibeli, khurah nggak bisa dibeli dan mahal. Tapi patok itu pembandingannya sama jauh. Jadi jangan sampai kita menikahi orang karena cantiknya saja tapi nggak punya iman. Jangan menikahi dan menikahkan. Pasti akan menyesal. Pasti nggak pakai. Nggak. Kalau kalian coba menikah karena cantiknya, suatu saat akan bosan. Tiba cantik bosan. Untuk apa cantik? Nggak pernah masak, nggak pernah bersih-bersih, hanya bersihin dompet saja pekerjaannya, kan repot. Bisa dibayangkan kan? Bisa kan ya? Ya kita nggak harus jadikan pembantu, ya itu kita membantu, kita datangkan, jangan pekerjakan dengan susah. Artinya dia nggak pernah saya ini ada orang, kisah nyata. Dia itu istrinya sama sekali tidak pernah membuatkan teh suaminya. Padahal suaminya itu senang kalau dibuatkan sama istrinya, meskipun dia punya pembantu. Tahu maksudnya kira? Bayangkan coba, kayak gimana itu? Gak ada rasa hormat, gak ada rasa apa. Nah, itu juga berat itu.
Ya, jadi kesimpulannya pokoknya harus punya iman. Harus punya, kalau kita ya jangan punya iman, ya. Katanya punya iman, yaitu iman kan bahasa Al-Quran. Bahasa kita adalah punya akhlak. Kita akhiri. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.